Informasi Bayangkara, suara hangat penuh inspirasi. Podcast kita selalu dinanti. Halo Sobat Bayangkara, kembali lagi di podcast Kopi Kara, Komunikasi Pintar Informasi Bayangkara. Saya Bribda Dati, hari ini senang banget bisa nemenin Sobat Podcast Kopi Kara di episode kali ini. Di bulan puasa ini ada satu hal yang sering dianggap sepele, tapi sebenarnya itu penting banget, yaitu kesehatan mulut dan gigi. Nah, kadang kita ngerasa pada saat bulan puasa itu mulut terasa kering, sariawan, bau mulut, terus gigi berlubang juga kadang kita bisa ngerasain hal itu. Dan juga kadang itu yang membuat kita jadi tidak baik gitu menjalankan ibadah puasanya, dan itu sangat mengganggu banget gitu. Nah, biar gak cuma dengar kata orang dan mitos, jadi kita akan datangkan hari ini di podcast Kopi Kara yaitu dokter gigi dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Kalteng. Dan kita bakal ngobrol santai tapi tetap berbobot tentang cara bagaimana menjaga kesehatan gigi mulut dalam ibadah puasa. Dan tentunya sudah hadir bersama kita hari ini Dokter Gigi Valeri. Ya. Selamat siang dokter. Selamat siang. Halo, apa kabarnya hari ini dok? Baik, luar biasa baik ya. Ya. Walaupun cuaca agak panas yang ini, tapi tetap Oke. semangat, Mbak. Iya Ya. Dok, boleh perkenalan dulu buat Sobat Bayangkara yang barangkali belum mengenal dokter nih. Boleh Iya. perkenalan dulu ya dok ya? Ya, terima kasih ya. Baik Sobat Bayangkara, perkenalkan nama saya Dr. Gigi Valeri Klein. Untuk S2-nya ada gelar di belakangnya Magister Manajemen ya. Saya alumni Fakultas Kedokteran Gigi UGM ya. Udah agak lama sih ya. Saya angkatan cukup lama lah. Kemudian saat ini saya ditugaskan menjadi pelaksana kesehatan gigi dan mulut, di mana saya melayani kesehatan gigi dan mulut itu untuk anggota, keluarga dan juga umum ya di Iya, Dok. poli gigi atau klinik gigi umum ya di Rumah Sakit Bayangkara kita yang tercinta ini. Begitu Mbak. Oke. Ya. Saya panggil Mbak ya. Nggak apa-apa Iya, ya. Oke. siap dok. Mm. Terima kasih banyak dok. Mm. Dok, banyak orang bilang kalau puasa itu bikin gigi itu terasa kering dan bau mulut dok. Mm. Ini mitos atau fakta sih dok sebenarnya? Ya, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali ya. Karena seringkali itu jadi kayak sebetulnya pertanyaan yang legend ini Iya, ya. legend banget dok. Karena orang bertanya-tanya dan kadang bisa kabur ya. Mana yang benar, mana yang mitos gitu ya. Nah, pada dasarnya itu adalah nyata, Mbak Dati. Iya dok. Nah, kenapa saya sebutkan demikian? Karena pada saat kita berpuasa ya, itu kan berjam-jam ya dari Iya. sahur, sejak kita sahur ya, sampai dengan kita berbuka pada sore harinya kan, itu bisa sampai 8 jaman ya. 8 jam. 8 jam. Jadi pada saat demikian ya, biasanya jumlah air liur kita itu akan berkurang sekali. Ya. Padahal air liur atau saliva itu ya, itu fungsi utamanya adalah untuk self cleansing. Jadi mulut kan sebetulnya mulut tuh area yang tidak sehat bahasanya. Ya. Iya, Dok. Karena semua makanan Semua kan makanan masuk, masuk. minuman juga. Nah, pada saat berpuasa kita diajarkan untuk menahan diri, untuk tidak memakan juga minuman ya, termasuk air putih ya. Iya dok. Akan membatalkan. Jadi selama berjam-jam itu tidak ada asupan makanan dan minuman sehingga produksi air liur kita berkurang. Nah, pada saat demikian ya Mbak Dati akan terjadi apa efeknya? Jadi perkembangbiakan bakteri akan meningkat. Ya. Karena itu tadi satu, air ludah, air liur atau saliva itu sebagai self cleansing ya. Jadi kalau ada makanan dia akan diproduksi untuk
mengolah makanan Iya itu dok, sebelum masuk ke dalam ke dalam lambung ya. lambung kita ya. Kemudian dia juga bisa mencerna air liur itu, ya. Jadi ketika makanan dan minuman yang tidak masuk ke dalam kita otomatis Nggak ada. sisa-sisa makanan yang ada waktu kita sahur atau yang sebelumnya ya akan terkumpul dan makanan itu tidak menjadi sempurna ya karena produksi air liurnya Kurang ya dok. kurang ya. Nah, kemudian air liur ini salipa ini juga ini salah satunya sebagai imun Imun. filter kita. Ya karena itu tadi air liur ternyata juga mengandung enzim yang bisa mencerna, Mbak. Proses Oke. sebelum selain Sebelum- pengunyahan ya. Iya. Jadi ketika kita mengunyah itu air liur akan terangsang untuk diproduksi oleh tubuh sehingga membantu proses selain kita mengunyah ya. Iya, Dan dok. mengunyah juga harus dengan bahasanya harus imbang kiri dan kanannya. Kiri kanannya dok. Nah, sehingga dibantu air liur itu sehingga proses pencernaan lebih sempurna. Nah, ketika air liur itu tidak ada, apa yang terjadi? Area mulut kotor ya kan, walaupun kita bahasanya mungkin sikat gigi, tapi karena ada puasa Ada berjam-jam puasa itu ya, dok. itu tidak terolah kan, Iya. karena tadi masuk makanan dan minuman tidak ada, sehingga produksi air liur kita kurang. Kemudian disitulah kotoran ada, sehingga ketika suasana mulut itu kotor, otomatis pH di dalam mulut kita akan turun. Kurang ya dok. Harusnya normalnya kan 6 Iya. sampai 7 ya. Iya dok. Jadi itu menjadi di bawah 5 biasanya. Saat itu bakteri akan bekerja lebih banyak. Dan kemudian menyebabkan apa juga? Mulut kita jadi kering. Walaupun sudah sering sikat gigi Iya, ya dok ya dok. ya. Kalau puasa kan tidak Iya. mungkin puasa sikat gigi kan. Iya dok. Ya, pada saat sesudah sahur ya, Iya. sama mungkin malamnya ya sesudah kita berbuka puasanya kan, seperti itu Mbak. Nah itu menyebabkan itu tadi seperti itu prosesnya setidaknya. yang Berarti saya bukan gambarkan. puasanya yang bikin masalah dok ya. Bukan, ya. Tapi karena cara perawatannya juga ya dok ya. Termasuk itu juga. Iya. Memang puasa menjadi faktor ini juga ya karena kondisi selama berjam-jam kan tidak ada masukan ya asupan itu jadi faktor pemicu juga gitu loh. Nah, cuman bahasanya ya kita memang harus menjalankan itu ya untuk menahan diri ya, Iya, dok. nafsu, angkara muka mungkin ya begitu bahasanya ya. Mungkin Betul, emosi dok. segala macam seperti Iya, itu kan dok. harus berlatih seperti itu, Pak. Oke dok. Biar sobat Bayangkara makin aware nih dok. Ya, Masalah mulut gigi apa saja yang sering muncul selama bulan puasa dok? ya. Jadi selain mulut kering itu tadi ya, bahkan bahasanya kita bisa dehidrasi apalagi Dehidrasi. dengan lingkungan Iya, dok. panas ya seperti Panas. itu ya. Dan Nggak ada Kalimantan minum Tengah, ya, dok, termasuk ya. Palangkaraya kan termasuk di Jawa hujan gitu Iya, ya. Di dok. sini malah Di sini kering gersang. ya, gersang seperti itu. Apalagi kita dekat sama dengan Pontianak ya, garis khatulistiwa Iya, ya. dok. Sehingga suhu kita kayak beberapa hari yang lalu dari 26 kan paginya pas siang jam 1 tuh sudah 33 Iya, derajat dok. Celcius. Otomatis ya panas gerah, terus kita berpuasa juga kurang asupan tadi, ada faktor penyebab itu tadi bakteri berkembang biak dengan ini, makanan tidak bisa dicerna dengan sempurna ya. Walaupun kita sudah makan kan ada proses pencernaan Iya, ya kan di dalam perut kita nih, tapi tidak ada cairan ya. Bahasanya kurang di mulut itu, jadi tidak sempurna kan dicerna Dok. makan langsung masuk kan. Langsung masuk. Nah, itu juga perlu waktu kan untuk mengolah itu. Setidaknya 4 jam lah untuk proses itu makanan tersebut. Sehingga selain mulut kering juga bisa menyebabkan bau mulut, Mbak. Bau Seperti mulut. itu. Yang sering terjadi seperti itu. Sariawan juga Ya, ya, dok biasanya. kalau mulut kering otomatis ya kita Iya, dok. tidak bisa ini kan apa namanya tidak bisa minum ya, menahan diri untuk itu. Sudah mulut kering biasa bisa sampai pecah-pecah Iya, dok. dan itu juga bisa menyebabkan kita sariawan. seperti Sariawan itu. gitu ya dok ya. Ya bibir pecah-pecah dan selain mulut kering itu juga akibatnya juga ada bau mulut, Mbak. Bau mulut ya dok. Bau mulut itu dari makanan yang di sekitar sini tidak mulut ya, tidak dicerna dengan baik ya. Kadang pada saat sahur bisa saja
Sobat Bayangkara itu lupa untuk sikat gigi Iya ya, dok, bisa paling kumur-kumur gitu ya, kumur-kumur. apalagi, telat gitu ya, Iya dok. hampir berakhir ya, berbukanya sahurnya itu. Terus yang kedua ada faktor gini Mbak, perut itu akan memproduksi enzim pencernaan, baik kita puasa maupun tidak, dia akan terus-terus memproduksi. Nah, pada saat memproduksi itu kan perut dalam keadaan kosong ya, itu ada namanya gas keton. Gas keton ini terkumpul ya, jadi ketika kita membuka mulut, dia akan katakanlah kita bersendawa segala macam, itu menyebabkan bau juga Mbak. Ya selain dari area sekitar mulut gigi ya dan dok? mulut ya, juga dari enzim pencernaan tersebut. Dari ya. lambung ya dok? Ya dari lambung. Jadi ketika kita membuka mulut, mulut kering ya, terus ada proses keluarnya gas itu ya. Dok, ya. Nah itu rasanya tuh ya, proses itu seperti makanan basi gitu loh Mbak, baunya seperti itu. Jadi makanya kalau kita berhadapan orang belum berbuka, dia belum minum segala macam ya, akan terasa baunya. Bau ya dok ya. Seperti itu. Apalagi kalau ya mohon maaf kalau Sobat Bayangkara itu mungkin setidaknya kan kita harus teratur ya untuk memeriksakan kesehatan gigi dan mulut kita 3 sampai 6 bulan, 6 bulan ya kan. sekali ya dok ya. Nah seandainya Sobat Bayangkara lupa karena giginya banyak ya, menambah itu juga pada saat berpuasa kan. Nah seperti itu, malah 2 kali mungkin ya. 2 kali lebih bau ya, luar biasa kan, seperti itu. Begitu Mbak. Oke. Dari pengalaman dokter nih, selama menjadi dokter gigi, mana yang sering dikeluhkan sama pasien pada saat bulan puasa dok? Satu Mbak ya, bau mulut itu juga disebabkan oleh karang gigi itu. Jadi karang giginya tambah banyak numpuknya. Tambah banyak ya dok? Ya, kalau misalnya rekan-rekan Sobat Bayangkara tidak persiapan untuk itu ya, setidaknya ya sebelum berpuasa Scaling harusnya dulu ya dok scaling atau begitu ya. Kemudian yang kedua, selama berpuasa kan satu berjam-jam tuh kita tidak bisa, misalnya ya sikat gigi misalnya kan pada saat berpuasa mungkin tidak dianjurkan untuk sikat gigi ya, kalaupun sikat mungkin tidak dengan odol dulu ya. Iya dok. Karena kalau sekitar mulut saja air minum atau odolnya itu tidak masalah, tapi kalau terteguk kan bisa menyebabkan puasanya batal seperti itu. Nah, jadi sehingga area mulut terutama gigi yang ditempeli karang gigi itu cepat menyebabkan efek dari itu berkembang biaknya bakteri itu lebih banyak. Hasil darinya itu dia merusak gigi Mbak, emel kita digrogoti terus ya efeknya itu, karena dia nempel di situ lama-lama lubang atau sudah ada lubang ya. Nah lubangnya bisa tambah parah. Apalagi kalau dia aku nanti aja lah, jangan dulu berobat giginya selama puasa nanti. Nah kan ada jeda waktu sekian hari ya. Iya, dok. Katakanlah 20 sampai 30 hari misalnya ya berpuasanya. Nah, itu menyebabkan lubang itu bertambah besar ya. Terus bisa juga menyebabkan sakit gigi. Seperti itu Mbak. Biasanya ya. 2 faktor itu. 2 faktor itu yang ya dok ya. kebanyakan yang saya temui ya. Dok. Ya, sakit gigi karena adanya lubang gigi yang tidak terawat disebabkan karena karang giginya juga banyak. Yang berlebihan ya dok ya. Betul. Seperti itu, Mbak. Ini bagian yang paling ditunggu sama Sobat Bayangkara dok. Kapan waktu terbaik untuk menyikat gigi pada saat bulan puasa dok? Ya, jadi bahasanya ya sikat gigi itu pada umumnya tidak berpuasa pun bagusnya 2 kali sehari minimal ya. 2 kali. Sesudah makan dan sebelum tidur. Jadi kalau saya sarankan ketika berpuasa setelah sahur lah, setelah dia makan ya, dok ya. Sambil menunggu imsak itu, dia bisa sikat gigi Mbak. Ya. Kemudian kalaupun tidak sempat, usahakanlah juga untuk berkumur, ya, karena masih bisa ya berkumur sebelum tidak boleh memakan atau meminum sesuatu lagi ya. Kalau misalnya terburu-buru atau mungkin kita di perjalanan atau apa ya, setidaknya berkumur. Berkumur ya dok. Nah, sekarang banyak sekali jenisnya sobat kumur ya. Dok ya. Nah, terus kedua juga pas berbuka di sore harinya juga jangan lupa untuk sikat gigi atau
katakanlah setidaknya sebelum Sobat Bayangkara itu tidur, Mbak. Iya. Seperti itu. Karena kalau kita kelupaan ya, bakteri akan bekerja Bekerja pada dengan saat makanan yang banyak nempel itu pada akan saat menyebab tidur ya, Dok, ya? betul. Seperti itu, Mbak. Oke. Mhm. Nih, Dok, apa saja langkah sederhana yang paling penting untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut selama bulan puasa, Dok? Ya, satu ya, usahakan dengan waktu sesudah sahur itu yang tadi saya sampaikan, sikat gigi atau berkumur ya. Kemudian banyak-banyak minum, Mbak, Banyak-banyak ya. minum ya, Dok, ya? Ya supaya tidak dehidrasi ya. Artinya imbang juga ya dengan asupan makanan dan juga minuman. Ya bahasanya kan kalau tidak berpuasa aja kita minimal minum sehari 2 liter 2 ya. liter Nah, minimal. apalagi saat berpuasa. Iya. Kalau bisa Lebih lebih ya, Dok, banyak ya? ya, sehingga ada cadangan air di dalam tubuh kita. Jadi maksudnya dengan imbangnya itu produksi air liur juga masih banyak ya, tidak Dok, terlalu ya? parah lah Iya. berkurangnya ya. Nah itu kemudian selain kumur, sikat gigi, terus ada beberapa hal juga jika memungkinkan ya, habis berbuka malamnya itu kita juga bisa membersihkan sisa makanan kita, tidak hanya sikat gigi, tapi juga dengan benang gigi ya. Flossing itu ya, Dok, ya? Dental floss namanya ya. Dental Karena floss. kadang ya teman-teman itu kalau dari kecil dia sudah salah cara menyikat gigi ya, apa yang terjadi? Sikat giginya tidak akan menjangkau, terutama bagian yang di belakang Dok, ya. Apalagi mungkin pipinya agak tebal atau gemuk ya, kan susah ya. Mungkin juga seringkali juga anak-anak memakai sikat gigi orang dewasa, Iya, Dok. bapaknya atau ibunya, Iya. sehingga tidak sampai ke Iya, Dok. bagian yang terkena atau menempel makanan gitu, Mbak. Jadi akhirnya apa? Bisa tambah rusak giginya ya. Dengan adanya berkembangnya karies yang diakibatkan bakteri perusak itu tadi. Dan yang berikutnya juga apa namanya itu ketika tidak bisa tercapai ya sikat gigi yang benar ya, kita bisa bantu dengan dental floss itu. Dental floss ya, Dok, ya? Ya, jadi dia lebih kan dental floss itu kan dipakai dengan per gigi ya. Iya, per gigi, Dok. Jadi satu persatu. Nah, bahasanya kalau masyarakat dunia ya di luar itu yang maju sudah hal yang biasa untuk menggunakan, bahkan dibawa di saku atau sehari-hari di Iya, Dok. Benar. tas mereka seperti itu, Mbak. Oke. Ada tips khusus nggak, Dok, untuk pola makan selama bulan puasa agar gigi itu tetap sehat, Dok? Iya, satu ya, tadi kan enzim pencernaan tetap diproduksi ya. Jadi ketika berbuka puasa setidaknya tidak langsung dengan makanan yang berat ya. Dianjurkan untuk misalnya minum dulu ya. Minum dulu. Supaya juga asam lambungnya juga yang sudah terkumpul berjam-jam itu langsung bisa turun ya. Tidak langsung banyak gitu ya. Jadi dengan air hangat biasanya, Mbak. Air hangat dulu ya, Dok, ya? Begitu ya. Terus jangan lupa kalau sudah selesai makannya tidak ngemil lagi. Misalnya habis makan ya oke lah dia Sobat Bayangkara langsung sikat gigi, tapi kalau lupa karena masih ya, Dok, waktunya cukup ya langsung ngemil gitu loh. Nah bagusnya nggak usah sikat gigi dulu. Iya, Dok. Kalau masih mau makan yang lain ya, karena kan biasanya banyak ya. Wah, bahasa saya bertubi-tubi makanan yang ada ya. Termasuk nanti penutupnya bisa pakai es kelapa ya. Dan macam-macam kan, Mbak, seperti itu kan. Iya, Dok. Termasuk takjil yang biasanya jadi standar itu ya, ya, Dok, betul. ya? Manis-manis juga kan. Makanan yang manis juga cepat menurunkan pH mulut Iya, kita, Dok. sehingga dengan adanya waktu, dengan adanya kesempatan, bakteri itu juga akan memproduksi efek yang merusak untuk gigi, Mbak, seperti itu. Berarti jadi setelah tidak makan ya, makan berat gitu ya, jangan langsung sikat gigi dulu kalau masih kepingin makan ya. Ngemil ya, Dok. Ya, seperti itu. Jadi lebih baik sikat giginya terakhir sesudah
yang lainnya terpenuhi Oke. gitu loh, Mbak. Berarti manis-manis pas buka boleh, tapi Boleh, ya. jangan kebablasan ya, Ya, Dok, ya? betul. Ya, betul, Mbak. Mhm. Dok, ini juga sering banget ditanyakan sama masyarakat nih, Dok. Ya, Apakah menyikat gigi di siang hari pada saat bulan puasa mhm, itu bisa membatalkan puasa? Kalau mhm. secara medisnya ya, Dok, ya? Iya. Kalau secara medis sih ya tidak ya. Tid Ya karena, mungkin dia lupa ya sikat iya, gigi. Tapi asalkan dengan catatan karena mungkin di ajaran agama muslim ya, Islam, itu boleh kita berkumur misalnya seperti itu, tapi jangan sampai air minumnya terteguk. mhm. Atau dia boleh sikat gigi tapi tidak dengan odol dulu, gitu loh. Cukup sikatnya saja ya. Sikatnya aja ya, Nah, Dok, ya? paling enggak untuk membersihkan ini. Tapi kalau boleh sih, ya harus disiplin juga kita. Sesudah berbuka sahur tuh setidaknya langsung sikat gigi sehingga tidak kelupaan, sehingga diambillah waktu siang pada saat berpuasa gitu loh. Bagusnya, kalau tidak ada emergensi ya, bagusnya dihindari. Jadi harus Di menanamkan disiplin oh, iya. juga. Karena berpuasa juga mengajarkan kita untuk disiplin kan, Iya, Dok, iya. menahan diri segala Menahan macam seperti itu hawa kan. nafsu ya, Dok, ya? Nah, seperti itu, Mbak. Oke. Heeh. Dok, kesalahan paling sering apa yang dilakukan masyarakat dalam merawat gigi selama Mhm. bulan puasa, Dok? Ya, satu hal yang pertama itu kalau sudah terbiasa dengan pola sikat gigi yang salah ya, karena kebanyakan warga plus 62 ya, Plus bahasanya 62. gitu ya, Iya, Dok. heeh, akan sikat gigi ketika bangun ya, Iya, sikat gigi dulu ketika gitu kan, bangun ya, atau Dok. pas mandi ya, Iya, Dok. sikat gigi dulu, ya kan. Karena bahasanya mereka tidak akan nyaman kalau Heeh. makan dulu gitu loh. Iya, Dok. Padahal pada dasarnya kan tadi prinsipnya sikat gigi itu sesudah makan Sudah dan makan. sebelum tidur setidaknya itu yang efektif ya yang bisa dilakukan. Mhm. Tapi ya karena sudah faktor kebiasaan itu dan Kebiasaan ya, itu Dok. susah mengolah polanya. Karena memang bisa diajarkan tapi kita harus apa namanya disiplin ya untuk menjalankan pola yang benar Iya, seperti itu Dok. Mbak. Nah, jadi kemudian itu tadi yang kedua sikatnya tidak pas ya. Anak-anak bisa memakai, sikat gigi, Orang dewasa ya, orang Dok, ya? dewasa, kemudian, mereka tidak melihat, sikat itu mungkin bulu sikatnya ya, Mhm. sudah biasanya kan, Yang bulu sikat yang bagus adalah dia masih, datar lurus iya, ya. Dok. Ini udah Ini keriting ya? sudah keriting bahasanya atau sudah melebar ya. Melebar. Kemudian sikat gigi juga ada indikatornya, Mbak, Mhm. dengan warna ya. Mhm. Ketika dikasih warna di bulu sikat itu warna ungu, Mhm. lama-lama warna itu akan hilang, artinya sikat itu Harus juga diganti. harus diganti, Iya, seperti Dok. itu. Nah, itu yang kadang kebiasaan yang membuat, polanya jadi terbalik gitu loh. Oke, Dok. Heeh, seperti itu, Mbak. Kalau periksa atau perawatan gigi ke dokter selama bulan puasa aman nggak sih, Dok? Ya, aman saja sih, Mbak, Aman ya. aja. Kalau misalnya dia sudah berbuka ya, pada saat, sore atau malam Mhm. hari itu ya, eee, bisa dilakukan karena kan ada kebebasan untuk itu, Mhm. ya. Tapi setidaknya tidak tindakan yang berat ya. Iya. Ya misalnya kita bersihkan karang gigi lah Iya, misalnya Dok. seperti itu ya, atau tindakan tambal masih Iya. memungkinkan. Tapi kalau tindakan yang misalnya harus cabut gigi, nanti kan ada pendarahan Iya, ya, bener, Dok. terus dia juga harus minum obat ya, Mhm. dengan teratur. Nah, ketika dia lalai minum obatnya, saat berpuasa sakit gigi Iya, malah bener. bisa membatalkan Membatalkan. juga kan, dia emosi segala macam seperti itu, Mbak. Berarti Nah, baiknya dilakukan sebelum puasa ya, Dok, iya, ya? bagusnya seperti itu. Dan kalau memang kita sudah teratur dengan pola setidaknya 3 sampai 6 bulan sekali itu kontrol untuk kesehatannya, apalagi Rumah Sakit Bayangkara kita kan siap Mhm. untuk itu. Iya, betul, Kita Dok. punya dokter gigi umumnya, kita punya spesialisnya Bener, juga, Dok. dan juga, rumah sakit kita juga ke depannya akan Lebih meningkat terus besar kan, lagi mungkin ya, Dok, dari, ya? tingkat 4 sudah kita Mhm. lalui menjadi tingkat 3 dan ke depannya mungkin dalam waktu Tingkat dekat bisa jadi tingkat tingkat 2 2 kan. ya, Dok, ya? Nah, itu pasti layanan akan Mhm. lebih baik lagi kan, Mbak, seperti Bener, itu. Dok. Mhm. Oke, Dok. Iya, Sebagai penutup nih, Dok, mhm. pesan singkat
dari dokter untuk Sobat Bayangkara Mhm. agar tetap sehat mulut dan giginya saat bulan puasa nih Dok? Apa Dok? Ya. Boleh Ya, satu ya, pesannya adalah harus disiplin. disiplin Ya. ya Dok ya? Karena kesempatan disitulah kita untuk mengajarkan bahasanya setahun sekali ya, kita untuk bisa disiplin ya. Benar Dok. Tapi disiplin itu kalau dijalankan pada saat bulan puasa, setelah berakhir berpuasanya malah Jadi nggak diabaikan. Itu disiplin aja. seringkali hilang kan? Iya Dok, Oh terus benar. sebebas-bebasnya seperti itu. Bagusnya saran saya ketika disiplin itu sudah dijalankan teruskan. Teruskan ya Dok ya? Sehingga menjadi pola hidup Mbak. Mhm. Ya kan? Memang sehat itu bukan segalanya, tapi tanpa kesehatan segala-galanya tidak ada Benar, artinya. benar, Kan seperti Dok. itu kan? Iya. Termasuk kesehatan gigi dan Iya. mulut kan? Seperti itu Pak. Oke, berarti waktu yang tepat untuk memeriksakan gigi itu tadi 3 sampai 6 bulan ya Ya. Dok ya? Saya anjurkan, memang pada prinsipnya banyak orang menyampaikan 6 bulan sekali. 6 bulan Tapi kalau sekali. melihat kondisi ya, karena sekarang kesehatan gigi dan mulut itu menjadi penyakit. Sekarang itu penyakit Mbak, nomor 2 di Indonesia setelah penyakit jantung. Besar itu kan. juga ya Dok. Makanya peran pemerintah juga harus betul-betul Iya. jadi PR untuk kita bersama, termasuk kita instansi Rumah Sakit Bayangkara di mana di bawah pemerintahan kan, Iya Dok. di bawah Polri kan, dan pemerintah lainnya seperti itu. Itu Mbak. Jadi Oke. nomor 2 ya, Nomor jangan 2. lupa Sobat Bayangkara, penyakit gigi dan mulut itu sekarang urutan menjadi nomor 2 di Indonesia setelah penyakit jantung. Ya. Sangat tinggi sekali ya Dok Sangat ya? tinggi Mbak. Betul. Berarti memang harus Sobat Bayangkara harus menjaga kesehatan gigi dan mulutnya Iya. ya Dok ya? Iya. Betul. Oke, terima kasih banyak dokter atas sharing yang bermanfaat untuk hari ini. Semoga Sobat Bayangkara bisa menjalani ibadah puasanya dengan baik ya Dok ya, Iya. tanpa ada halangan dari kesehatan gigi dan mulutnya. Iya. Buat Sobat Bayangkara jangan sampai tunggu sakit gigi dulu baru ke rumah sakit gitu ya. Karena kita ada pemeriksaan dan perawatan gigi yang sangat profesional dan terpercaya. Dan terima kasih juga untuk Sobat Bayangkara yang sudah mendengarkan podcast Kopi Kara, Komunikasi Pintar, Informasi Bayangkara. Jangan lupa follow media sosial Rumah Sakit Bayangkara untuk info kesehatan, layanan, dan konten menarik lainnya. Saya Bribda Dati Novrila, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat menjalankan ibadah puasa, tetap jaga kesehatan, dan salam sehat dari Rumah Sakit Bayangkara, Palangkaraya. Cerita sehat penuh makna dari Palangkaraya untuk Nusantara. Bersama Rumkit Bayangkara kita semua bahagia. Ini Kopi Kara, oh Kopi Kara. Komunikasi pintar, informasi Bayangkara. Suara hangat penuh inspirasi. Podcast kita selalu dinanti.